4. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data, yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi dan menyajikan data. Contoh aplikasi yang menggunakan pengenalan pola adalah machine vision. Adalah teknologi dan metode yang digunakan untuk menyediakan inspeksi dan analisis berbasis gambar otomatis untuk aplikasi seperti inspeksi otomatis, kontrol proses, dan panduan robot di industri. Contoh, pendeteksi nomor plat kendaraan. Jadi dengan teknologi ini kita dapat mendeteksi plat nomor kendaraan, langsung terekam oleh CCTV. 2. Optical Character Recognition adalah proses mengubah gambar huruf menjadi karakter ASCII yang dikenali oleh komputer. Jadi tulisan biasa, ketika di-scan atau dipindai akan masuk berupa tulisan di komputer atau di handphone. 3. Computer-aided diagnosis adalah data yang dihasilkan oleh komputer untuk membantu dokter membuat diagnosis. Jadi sejenis alat yang bisa mendeteksi atau memindai tubuh kita sehingga bisa ketahuan penyakitnya atau masalah yang ada di tubuh kita. 4. Speech recognition atau yang biasa dikenal dengan automatic speech recognition (ASR) adalah pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer menerima informasi dalam bentuk kata-kata yang diucapkan. Jadi contohnya ada Alexa, Siri, Google Now, Cortana, dan sebagainya. Jadi melalui suara kita bisa memerintahkan alat ini misalnya untuk memutar musik atau yang lainnya. 5. Face recognition atau pengenalan wajah merupakan teknologi yang bisa mendeteksi wajah seseorang. Jadi ini seperti kunci HP, kunci pada handphone, bisa membuka handphone dengan pengenalan wajah. 6. Biometrics ada teknologi yang mengidentifikasi ciri biologi seseorang. Teknologi biometrik ini telah diimplementasikan pada smartphone, laptop, alat absensi sidik jari, serta alat-alat yang perlu sistem keamanan. Jadi ini ada beberapa contohnya, silakan dilihat saja. 7. Image database retrieval digunakan untuk mencari gambar yang diinginkan dari sejumlah data gambar yang ada di dalam database. Jadi misalnya kita mencari, ini contohnya gambar macan. Dari database yang ada di sini lebih memungkinkan atau lebih mirip yang mana? Maka lebih mirip yang ada di sini. Maka jawabannya yang ini, karena sama-sama macan. 8. Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Contoh penerapan data mining adalah profiling pelanggan. Jenis pelanggan apa yang membeli produk apa, atau pengelompokan atau klasifikasi. Yang kedua, analisis kebutuhan pelanggan, misalnya identifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan. 9. Bioinformatics. Bioinformatika adalah ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologi. Jadi ini berhubungan dengan biologi makhluk hidup. 10. Alternatif pemecahan masalah. 1. Pemilihan masalah, define the problem. Mendefinisikan masalah, fokus pada satu masalah, lihat masalah dari berbagai sudut pandang. 2. Analisis masalah, analyze the problem. 3. Buat daftar solusi alternatif, identify alternative solution. 4. Pilih solusi terbaik, select the best solution. Ada beberapa isinya. Yang pertama, 1. Trial and error. Ini juga dikenal sebagai pemecahan masalah menggunakan menebak dan memeriksa atau menghasilkan dan menguji. 2. Analisis akar penyebab. Urutan sebab dan akibat diselidiki sampai sumber masalah diidentifikasi. 3. Algoritma. Mendefinisikan serangkaian prosedur langkah demi langkah yang memberikan jawaban benar untuk masalah tertentu. 4. Brainstorming. Beberapa dari ide-ide ini dapat dibuat menjadi solusi orisinal dan kreatif untuk suatu masalah, sementara yang lain dapat memicu lebih banyak ide. 5. Analogi. Kita membuat perbandingan paralel dan membuat analogi ke beberapa bidang lain di mana masalahnya dapat dengan mudah dipahami. 6. Bekerja mundur. Memulai dengan solusi akhir dan mundur selangkah demi selangkah sampai ke awal. 7. Means and analysis.
Jadi orang melihat keadaan saat ini, mengidentifikasi perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan akhir, kemudian terus memberikan solusi untuk perbedaan tersebut. 8. Brute force, mencoba semua solusi yang mungkin sampai salah satunya bekerja. 9. Hill climbing, teknik ini memberikan pemilihan opsi yang tersedia yang membuat Anda lebih dekat ke solusi, bahwa langkah yang dipilih mungkin tampak lebih dekat dengan solusi tetapi tidak menyelesaikan masalah. Terima kasih.